Halo teman-teman, selamat datang di channel Sharepedia. Al-Quran sebetulnya sudah menjelaskan perkara tentang ramalan maupun perdukunan. Belum lagi soal peramal atau dukun yang mengaku mendapat bisikan dan juga berbagai macam informasi tentang hal-hal gaib dari jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan kepada manusia tentang kedustaan dan juga dakwaan tentang anggapan bahwa jin mengetahui hal gaib melalui kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, dan saat itu para jin yang dipekerjakan Nabi Sulaiman menaati perintahnya dan terus melakukan pekerjaan mereka bahkan hingga Nabi Sulaiman wafat. Para jin tidak tahu perihal wafatnya Nabi Sulaiman hingga ada rayap yang memakan tongkat yang digunakan Nabi Sulaiman bersandar. Hal ini menjadi bukti bahwa jin benar-benar tidak mengetahui hal-hal gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Saba ayat 14 yang artinya, mereka para jin selalu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan kehendaknya. Di antaranya membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring, dan besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang memang untuk bersyukur. Sebaliknya, Prof. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashikar dalam pengantar studinya, para jin akan berusaha mencuri kabar dari langit. Namun setelah Nabi Muhammad SAW diutuskan menjadi rasul, penjagaan informasi semakin ketat dan sedikit sekali jin yang mampu untuk mencuri dengar kabar dari langit. Melalui surah Al-Jin ayat 26 hingga 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang hendak mengingatkan orang-orang yang datang pada peramal atau dukun untuk bertanya perihal peristiwa yang terjadi ataupun yang belum terjadi adalah orang-orang yang merugi. Secara tegas Islam menyatakan bahwa keyakinan kepada Allah dan juga semua yang ada hanyalah hal-hal yang patut kita imani. Bila keyakinan tersebut berkembang menjadi tindakan untuk meminta petunjuk, maka hal itulah yang menjadi doa besar. Keterangan ini diriwayatkan dan disadarkan dari Sahih Muslim dan Musnad Ahmad yang diriwayatkan oleh beberapa istri Nabi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa mendatangi tukang tenun lalu dia bertanya kepadanya suatu hal, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain juga disebutkan redaksi serupa dalam Sunan dan Musnad Imam Ahmad menyebut orang yang membenarkan perkataan peramal dan dukun dianggap kufur terhadap Al-Quran. Dari Abu Hurairah secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakan, maka ia telah terlepas dari diri dari apa yang diturunkan oleh Muhammad. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.